Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu di tempat yang mulia. Masjid itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Jadi kita mengadakan kegiatan yang mulia berupa majelis ilmu di tempat yang mulia, yaitu masjid. Mudah-mudahan menambah keberkahan hidup kita dan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah sampai pada hadis yang ke-17 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Judulnya adalah berbuat baik dalam segala hal. Ihsan, ya, berbuat baik dalam segala hal. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan atau berbuat baik dalam segala hal. Maka apabila kalian membunuh, maka lakukanlah dengan baik. Apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah dengan baik. Dan hendaklah seorang dari kalian itu menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ini merupakan hadis yang cukup penting, salah satu dari dasar dalam agama yang harus kita ketahui, berisi tentang bagaimana kita berupaya untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam itu dengan itqon atau ihsan, ya, dengan profesional, ya, dengan baik, dengan profesional. Dalam hadis tadi, Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik atau ihsan, yaitu melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sempurna dan baik. Ya, melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan baik. Baik amalan itu berkaitan langsung dengan Allah ataupun berkaitan dengan sesama atau berkaitan dengan makhluk lain seperti binatang dan lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nahl ayat 90 berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Ya, berbuat baik dan berbuat adil dan ihsan. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman,
wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi perintah untuk ihsan, ya, untuk berbuat baik ini kita lakukan baik itu ketika kita mengerjakan amalan-amalan wajib ataupun ketika kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ataupun kita ketika bermuamalah dengan sesama. Kita diperintahkan untuk ihsan, untuk berbuat baik. Nah, dalam hadis tadi ada perintah untuk berbuat baik ketika membunuh. Artinya adalah ketika kita membunuh itu kita lakukan dengan alat, ya, atau pisau yang tajam, ya, dengan pisau yang tajam. Tujuannya apa? Agar hewan yang kita sembelih itu cepat mati, ya, tidak menyiksa, ya, tidak menyiksa. Ini kalau kaitannya dengan menyembelih hewan. Nah, dan berbuat ihsan ini, ya, berbuat ihsan dalam membunuh ini, ya, berlaku juga ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika menjatuhkan hukuman qisas atau had, ya, ketika ada orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam jihad misalnya, ya, ketika umat Islam berjihad melawan orang-orang kafir, maka diperintahkan untuk berbuat ihsan ketika membunuh. Tidak boleh memutilasi. Nah, enggak boleh kemudian tangannya dulu dipotong, telinganya dipotong, ya, hidungnya dipotong, ya, sampai mati, itu enggak boleh, ya. Jadi meskipun dalam keadaan posisi jihad fisabilillah, tetap diperintahkan untuk berbuat ihsan dalam membunuh, ya, dalam membunuh. Maka dalam peperangan itu banyak sekali adab-adabnya, ya, termasuk ini, ya, tidak boleh membunuh dengan cara mutilasi. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa beliau itu melarang untuk memutilasi. Annan Nabiyya SAW kana yanha 'anil muslah. Ya, beliau itu melarang untuk memutilasi, ya, melarang untuk memutilasi. Ya. Nah, ini salah satu keindahan ajaran Islam, bahwa dalam jihad pun ternyata, ya, ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah ketika membunuh tidak dengan cara memutilasi, bahkan membunuhnya itu diupayakan dengan sekali tebas itu langsung mati. Ya, misalnya lehernya glek gitu, ya, langsung mati. Nah, ini begitu juga ketika qisas, ya, menjatuhkan hukuman qisas. Ini juga, ya, dengan cara ihsan, ya, dengan ihsan. Tidak boleh memutilasi, ya, tidak boleh memutilasi atau menyiksa dulu, ya, sampai mati nggak boleh, ya. Tapi dengan cara, ya, biasanya dengan pedang, ya, jadi sekali tebas itu mati. Ya, ini seperti itu anjurannya, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai bentuk ihsan juga kita dilarang untuk membunuh dengan cara membakar. Ya, dengan cara membakar. Ini salah satu larangan, bahwa kita tidak boleh membunuh dengan cara membakar, meskipun itu terhadap binatang. Ya, terhadap binatang. Ya. Ular misalnya, atau binatang apa saja lah, ya, tidak boleh bunuh dibakar, ya, dibakar disiram maka pakai minyak tanah, kemudian dibakar sambil jalan, ya, bakar, ya, tidak boleh itu, ya, tidak boleh. La tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jalla. Ya, ini sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah pernah bersabda, la tu'adzibu bi'adzabillahi azza wa jalla. Janganlah kalian menyiksa dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengazab dengan api itu Allah di neraka kelak. Ya, maka kita tidak boleh meniru-niru
ya, menyiksa kemudian dengan api. La tu'adzibu bi'adzabillahi azza wajal. Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah kisah ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika ya Ibnu Mas'ud ini bersama Rasulullah SAW kemudian melintasi sebuah perkampungan semut. Ya, tempat yang banyak semutnya maksudnya. Dan di situ ternyata semut-semut tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Ya, ketika memasuki daerah perkampungan semut ya, ternyata didapati banyak semut yang terbakar. Faghadiban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi marah, murka. Waqala, dan beliau bersabda, innahu la yambaghi li basyarin ayu'adziba bi'adzabillahi azza wajal. Sesungguhnya tidak pantas, tidak layak bagi manusia untuk mengadab, untuk menyiksa dengan siksaan Allah azza wajalla. Ya, jadi semutnya dibakar. Nah ini tidak boleh, meskipun menjengkelkan ya, nyokot ya, sakitnya bukan main ya, menggigit, tapi tidak boleh kemudian kita membakarnya. Nah ini, jadi salah satu bentuk ihsan kita ya adalah tidak boleh membunuh dengan cara membakar. Nah kemudian kita juga tidak boleh mengurung binatang, kemudian menyiksanya, kemudian memukulinya sampai mati. Misalnya kita anyel ya dengan tikus ya atau kucing ya, kemudian kita kurung, kemudian kita pukuli ya, kita pukul, sengaja kita siksa ya, itu sampai mati. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Nah ini salah satu larangan dari Rasulullah SAW. Beliau pernah menyampaikan naha antus barol bahaim. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha antus baro al bahaim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk mengurung binatang. Ya, tidak boleh mengurung binatang. Ya. Apalagi kemudian sampai dikurung dengan sengaja, nggak dikasih makan. Ya ini kalau dikurung dikasih makan masih mending, dirumati ya. Tapi kalau dikurung nggak dikasih makan, sengaja gitu ya, sengaja. Biar mati perlahan-lahan ya ini tidak diperbolehkan. Nah ini salah satu bentuk ihsan kita kepada binatang seperti itu ya. Kemudian juga tidak boleh menjadikan hewan itu sebagai sasaran latihan memanah. Misalnya tikus itu ya sengaja ditangkap dulu, kemudian jadi perlombaan siapa yang bisa memanah pas kena perutnya tikus dapat hadiah ya, seperti itu. Ini tidak boleh ya menjadikan sasaran tikus ataupun binatang lah ya, binatang lain ya, ini tidak diperbolehkan ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tuttakhadha ghardun ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang menjadikan hewan sebagai sasaran ya, untuk latihan manah atau untuk latihan tembak ya, ini tidak diperbolehkan ya. Maka di antara adab-adab yang harus kita kita lakukan ketika kita menyembelih hewan atau binatang, yang pertama itu adalah menajamkan pisau yang kita pakai untuk menyembelih. Jadi ditajamkan dulu ya, jangan sengaja nggak ditajamkan ya, biar ya sengaja untuk menyakiti ya, tidak boleh ya. Diupayakan untuk menajamkan pisaunya agar hewan yang disembelih itu dengan tenang ya, mati dengan tenang. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Jadi menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan yang disembelih. Ya, ini yang pertama. Jadi menajamkan pisau yang dipakai untuk menyembelih agar sembelihannya itu mati dengan tenang. Kemudian yang kedua adalah memisahkan hewan yang disembelih dengan memisahkan hewan yang hidup dari hewan yang disembelih. Misalnya kita menyembelih beberapa hewan, kambing misalnya,
maka hewan yang masih hidup itu jangan dibiarkan melihat hewan yang disembelih. Nah, ini adabnya tidak seperti itu, ya. Biasanya pas kurban ya. Jadi hewan yang masih hidup tidak boleh dibiarkan melihat hewan yang disembelih. Ya. Karena ternyata kalau melihat temannya disembelih, dia itu panik ya, panik. Dan saya pernah menyaksikan ini. Jadi ada sapi yang melihat temannya disembelih itu akhirnya dia berontak, lepas. Ya, karena sudah ada ya ini luar biasanya berarti di balik sunnah Rasulullah anjuran memisah hewan yang hidup dari yang disembelih itu hikmahnya luar biasa. Karena kalau dibiarkan melihat hewan yang disembelih, temannya disembelih itu akan menimbulkan dia sudah gelisah terlebih dahulu, panik. Nah, maka di antara sunnahnya itu adalah memisahkan hewan yang masih hidup dari hewan yang disembelih. Ya. Atau kalau tidak dijauhkan ya dikasih tabir ya biar tidak kelihatan. Kemudian yang ketiga, di antara adabnya lagi adalah ketika menuntun hewan ke tempat sembelihannya itu dengan lembut. Dengan lembut. Jadi ya dituntun dengan lembut, enggak boleh dengan kasar. Ya, ini luar biasa. Jadi perlakuan kita terhadap hewan sampai seperti itu. Ya, hewan yang akan disembelih, nuntunnya ya sing apik, ya tidak boleh kasar ya tidak boleh. Ya mentang-mentang engko ya mati padha wae saiki ya padha wae ya, tidak boleh seperti itu. Nah, tapi dengan cara yang baik. Nah, ini di antara adab-adab yang harus diperhatikan ketika menyembelih hewan. Nah, ini luar biasa indahnya syariat Islam itu seperti ini. Jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk ihsan, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah. Ya, tapi juga kita diperintahkan untuk berbuat ihsan terhadap binatang sekalipun, terhadap hewan sekalipun. Ya. Maka ada sebuah kisah, ada seorang wanita yang ketika di jalan itu melihat seekor anjing yang dia kehausan, anjingnya kehausan. Ya, anjingnya kehausan. Ya, mungkin wis megap-megap arep mati lah ya. Kemudian wanita tadi mencopot sepatunya, dipakai mengambil air di sumur. Diminumkan air itu pada anjing tadi yang kehausan dan hampir mati. Nah, kemudian lantaran perbuatan wanita tadi, dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat terhadap anjing ya, anjing itu najisnya mughalladhah, najis berat ya. Tapi itu saja kita diperintahkan untuk ihsan ketika kita melihat memang dia itu butuh pertolongan ya. Jadi seorang wanita memberi minum seekor anjing yang kehausan ya, dan lantaran itu dan juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Ada juga kisah yang lain ya. Ada seorang wanita yang mengurung seekor kucing. Ya, mengurung seekor kucing dan tidak dikasih makan. Kalau ditaruh di kandang dikasih makan itu bagus ya, dirumati. Tapi ini dikurung, sengaja dikurung dan tidak dikasih makan. Akhirnya kucingnya mati. Ya, kucingnya mati. Ya, kemudian wanita tadi karena perbuatannya ini dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini sekali lagi menunjukkan maka kita harus berbuat ihsan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia dan juga kepada binatang atau hewan. Nah, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tapi juga memerintahkan kepada kita bagaimana kita itu bisa memperlakukan makhluk yang lain, binatang atau hewan itu dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Nah, ini ihsan ya, jadi melakukan sesuatu dengan profesional ya, tidak hanya ya sepenting dadi ya. Contohnya sholat ya, sholat itu
tidak hanya sah secara fikih, tapi juga harus ihsan. Ihsan itu bagaimana? Ya ketika sholat itu ya kita berusaha dengan kondisi yang baik, ya, dengan pakaian yang baik, ya, kemudian dengan hati yang khusyuk, ya, dengan adab-adabnya. Nah, ini ihsan. Jadi melakukan ibadah sholat dengan ihsan. Tidak hanya sekedar sah, ya, dari sisi fikihnya saja. Ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ihsan itu tidak sekedar sah, tapi bagaimana kita melakukan ibadah itu dengan sempurna, ya, dengan profesional, ya, memenuhi adab-adabnya, menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita dalam ibadah tersebut. Nah, ini ihsan, ya, berbuat ihsan, ya, melakukan sesuatu dengan baik. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara kandungan hadis yang ke-17 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada perintah untuk berbuat ihsan dalam segala hal, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan juga kepada makhluk yang lain, kepada binatang atau hewan. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah Allah ini dengan baik, bagaimana kita beribadah kepada Allah dan juga berinteraksi dengan sesama dan juga terhadap binatang dengan baik dan ihsan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.